Oke, kali ini kita akan membahas tentang bisnis global. Pendahuluan, mobilitas produksi, modal, dan manusia semakin cepat karena pebisnis menyadari pentingnya pasar global dibanding hanya melayani pasar domestik. Perbankan dan lembaga keuangan juga turut meramaikannya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang, ya itu pasti produksi, ya terus juga teknologi, ya dan juga rasa-rasanya ya kurang kalau misalnya kita itu bisnis lokal kan. Maka dari itu ya sudah mulai harus melirik pasar global. Ya kan, jadi dengan adanya pasar global itu ya bisa meningkatkan penjualan. Nah, perbankan dan lembaga keuangan juga turut meramaikannya kan. Ya, memang bukan hanya sekedar barang ya, tapi juga jasa perbankan, ya jasa keuangan, jasa asuransi, ya itu juga salah satu ya bisnis yang bisa merambah ke internasional. Ya, peluang bisnis internasional yang semakin menarik memerlukan pemahaman akan berbagai metode untuk menembus pasar tradisional. Penguasaan metode dan kejelian melihat peluang pasar merupakan hal penting dalam menyusun strategi. Jadi kalau misalnya kita itu ingin ekspansi bisnis, apalagi sampai ke negara lain, kita harus ya memahami bagaimana karakteristik negara itu, geografis negara itu, budaya di negara itu kan, ya agar kita bisa masuk ke sana. Ya, maka dari itu kita harus bisa melihat ya peluang pasar yang ada di situ kan. Ya, seperti apa? Oh, kalau misalnya negara itu ya negara gurun, berarti ya peluangnya adalah menciptakan mobil yang khusus gurun, ya mobil-mobil tinggi atau mobil-mobil off-road, ya kan? Atau misalnya negara itu adalah negara musim dingin, ya otomatis ya harus mampu melihat peluang ya menciptakan mesin pemanas. Atau misalnya seperti kita negara tropis, negara yang panas, yaitu berarti harus pandai harus bisa membuat produk ya seperti pendingin kan atau kipas angin. Nah, bisnis internasional perlu mengidentifikasi potensi pasar, sumber daya yang tersedia, meningkatkan modal, pengkajian, rencana pemasaran. Ya itu tadi ya, kita harus melihat apa sih yang berpotensi dari tempat atau ya yang akan kita lakukan bisnis itu kan. Apa sih potensinya? Apa sih yang belum ada di sana atau apa sih yang masih sedikit di sana gitu kan. Kemudian sumber dayanya ada tidak? Katanya mau bikin masakan Indonesia di negara Amerika. Nah, kira-kira bahan-bahannya ada tidak? Di Amerika udah pasti sulit. Otomatis ya harus ngimpor kan. Kalaupun bisa tersedia di Amerika ya udah pasti sedikit berbeda rasanya. Modal awal ya harus ada, terus juga bagaimana gajinya, rencana pemasaran itu mau pakai media sosial tetapkah atau menggunakan metode lain. Yang kemudian ya kalau sudah besar itu bisa membangun jaringan distribusi. Ya kalau ini udah cukup besar ya. Kalau sudah cukup besar itu ya dia bisa membangun jaringan distribusi. Kemudian juga jalur pengecer. Jadi dari pabrik sampai ke konsumen itu ya bagaimana jalurnya, bagaimana transportnya, bagaimana perjalanannya. Bisnis ke pasar internasional perlu melihat aspek ekonomi, budaya pemerintahan, iklim, kepercayaan, dan lainnya. Ya, ini juga ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan ekspansi ke negara itu, kita harus melihat budayanya apa, ya kan? Pemerintahannya bagaimana, politiknya, geografisnya, iklimnya, kepercayaannya. Ya, misalnya budayanya kalau di Amerika itu ya sangat tidak dipermasalahkan kalau misalnya menjual miras atau menjual senjata api. Nah, tapi kalau negara kita ya nggak bisa, mereka akan menjual miras atau menjual senjata api ya udah pasti tidak akan laku di Indonesia. Pemerintahannya bagaimana? Apakah presidensial atau perdana menteri kan? Atau misalnya kerajaan ya, diperintah oleh raja. Ya, geografisnya masing-masing negara itu juga memiliki geografi sendiri ya. Ada yang gurun, ada yang salju selamanya, ada juga yang salju itu musiman, ada juga yang cuma 2 musim kan. Nah, otomatis kalau misalnya negara 2 musim udah pasti tidak akan laku mesin pemanas. Ya udah kurang panas apalagi negara kita mau ditambah lagi dengan ya itu tadi ya, dengan mesin panas. Ya, kepercayaan, ya kalau misalnya di Indonesia itu ya kepercayaannya mayoritas muslim. Jadi kalau misalnya menjual barang-barang non halal udah pasti tidak akan laku kan. Tapi kalau misalnya menjual barang-barang halal ya itu masih bisa laku.
Ya, 4 aktivitas seperti ekspor impor, perdagangan jasa, investasi portofolio, dan investasi seperti PMA. PMA itu maksudnya penanaman modal asing ya. Kalau ekspor impor itu saya yakin sudah pada tahu ya. Kalau perdagangan jasa ya berarti itu semacam ya perbankan atau lembaga keuangan atau jasa asuransi. Ya, investasi portofolio ya berarti dalam saham. Nah, kalau investasi PMA berarti dia itu bikin cabang, ada negara lain bikin cabang di sini. Nah, seperti Toyota itu kan, atau misalnya kayak Samsung, atau misalnya Acer. Ya, jadi PMA itu ya dia investasi fisik. Kalau misalnya portofolio itu investasi yang ya investasi surat berharga ya. Tahapan evolusioner perkembangan perusahaan yaitu perusahaan tidak mungkin secara instan menjadi perusahaan multinasional. Ya di mana-mana lah ya, perusahaan itu tidak pernah sebesar apapun perusahaan ya pasti tidak mungkin ya itu tiba-tiba langsung multinasional. Ya pasti ada tahapannya. Tahapannya ya itu tadi, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang menengah. Nah, bagaimana melihat ya pasar internasional, fokus operasinya, terus orientasi perusahaannya itu lebih kepada apa aktivitasnya, ya, struktur organisasinya juga akan dipertimbangkan. Beberapa perusahaan multinasional tidak mendesain produknya untuk pasar global atau menyamaratakan produknya, seperti FedEx, Apple. Ada juga perusahaan menyesuaikan produknya di negara target pasarnya seperti Ford, Unilever, Sony, GE. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya perusahaan mobil, ya kalau di Amerika sana mobil itu ya stangnya akan sebelah kiri, tapi kalau misalnya masuk ke pasar Indonesia udah pasti stangnya sebelah kanan. Oleh karena itu dia harus menyesuaikan produknya itu tergantung dari target pasarnya kan. Tapi kalau misalnya HP, ya kalau HP itu ya Apple yang di Amerika dengan Apple yang di Indonesia itu ya kurang lebih gitu kan, ya paling sedikit aja perbedaannya. Tapi kalau misalnya ya yang lain seperti Toyota, misalnya Toyota itu kalau di Amerika ada ya ada Toyota 86 dan cukup laris. Ya, kalau di Indonesia itu masih sangat sedikit. Atau misalnya ya, mobil-mobil mewah, mobil-mobil Lamborghini udah pasti sangat sedikit di Indonesia kan. Tapi kalau misalnya di di negara-negara Eropa atau negara maju lainnya kan udah pasti ya itu pasti akan laku. Nah, kayak kalau beberapa produk itu dia tidak disamaratakan. Ada yang dia itu disesuaikan dengan negaranya, ada juga yang ya pokoknya sama saja antara negara pasar dengan negara aslinya itu ya tetap sama. Nah, metode go internasional itu ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ada ekspor, pemberian lisensi, franchising, kontrak manajemen, ya, dan seterusnya. Pertama ini ekspor. Ekspor itu ya berarti kita itu memiliki sumber daya untuk kita jual keluar. Nah, kita itu memiliki sesuatu produk yang kita hasilkan yang kita jual keluar, di mana negara itu ya dia tidak memiliki produk itu, ya kan? Eksportir langsung melayani seluruh tahap ekspor dari penjualan hingga pengiriman. Nah, kalau misalnya eksportir itu biasanya dari awal sampai akhir ya itu urusan dia. Jadi tidak ada distributor, tidak ada pihak ketiga dan lain-lain, tidak ada. Jadi dia langsung dari memang eksportirnya itu dari awal sampai ke nyampai ke konsumen. Eksportir tidak langsung menyewa perusahaan lain untuk mempermudah perdagangan seperti perantara yang nantinya akan dapat fee. Perantara seperti agen ekspor, wakil manufaktur. Ya, ini ya tidak semua perusahaan menggunakan perantara ini ya. Beberapa ada yang menggunakan, tapi beberapa lagi ada yang tidak menggunakan. Agen ekspor menjual produk luar negeri, wakil manufaktur yang menjual produk sejumlah perusahaan eksportir ya. Ya kalau misalnya agen ekspor itu dia jual produk, menjual barang di luar negeri. Kalau wakil manufaktur itu menjual produk sejumlah perusahaan eksportir, jadi dia itu sebagian saja yang dijual. Kalau agen ekspor itu dijual semua. Nah, kalau agen komisi ekspor itu bertindak sebagai pembeli, ya, pedagang ekspor membeli dan menjual produknya sendiri untuk berbagai pasar. Mekanisme ekspor memerlukan izin pemerintah, ya udah pastilah ya. Jadi semuanya itu ya pasti harus ada izin dari pemerintah yang bersangkutan.
Nah, kelebihan dan kekurangan ekspor, ya kelebihannya itu risikonya kecil, penjualan meningkat, dan stok perusahaan dapat berkurang. Jadi kalau misalnya ya ekspor itu salah satunya adalah penjualan meningkat. Nah, tapi kekurangan ekspor itu lebih mahal karena adanya biaya cukai, ada komisi, biaya lain kan. Ya memang kalau barang-barang impor itu ya, barang-barang impor itu memang cenderung mahal karena memang itu tadi dia kena biaya cukai, kena pajak, ya kena komisi gitu kan. Banyak. Maka dari itu ya memang bahan-bahan impor itu memang berkualitas tapi dia itu ya harganya mahal. Ya kalau kelebihan yang ekspor itu, eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Jadi ya apapun yang terjadi di situ, ya kalau misalnya barang itu masih diperlukan ya tetap ekspor itu akan dilanjutkan. Tapi kekurangannya sumber bahan baku yang kurang jelas apakah dari bahan baik atau tidak meskipun berkualitas produknya. Memang sih kualitas produknya bagus tapi bahan bakunya itu kita tidak tahu baik atau tidak. Misalnya mainan itu bagus, murah, ya tahan, tapi ternyata terdiri dari bahan merkuri, ya itu kan tidak bagus. Maka dari itu ya inilah salah satu kekurangan ekspor. Jadi kita itu tidak tahu bahan bakunya itu baik atau tidak. Memang mungkin produknya baik, tapi bahan bakunya itu yang kita tidak tahu apakah baik atau tidak ya. Karena itu memang perlu ada pengawasan. Ya, kelebihan, cara mudah untuk identifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Jadi kalau misalnya ekspor itu ya kita bisa lebih memperkenalkan merek dagang kita. Ya, Apple, Samsung, itu kan merek dagang yang sudah terkenal mendunia, Acer, Asus gitu kan. Ya, akhirnya semua orang kenal kan. Nah, kekurangannya, pangsa pasar dapat hilang bila pesaing lokal menjiplak produk. Nah, ini juga kalau misalnya ada pesaing yang bisa menjiplak, nah itu pasti akan jadi masalah bagi eksportir itu kan. Akhirnya ya dia kekurangan penjualan karena sudah ada yang berhasil meniru produk dia. Nah, kalau lisensi itu seperti ya pemberian nama ya, peminjaman nama, franchise, paten, trademark, itu peminjaman nama kan. Jadi ya kalau misalnya kayak misalnya lah ya, kita minjam nama Jeko, otomatis kita itu harus mengikuti aturan dari Jeko kan. Jadi kita itu beli namanya, ya bro, kita yang mengoperasikannya, ya tapi kita harus mengikuti aturan dari si penjual lisensi tadi kan. Ya kalau misalnya kita jual donat biasa, ya mungkin tidak terlalu laku. Tapi kalau misalnya kita jual Jeko, pasti lebih laku kan. Nah disitulah bedanya kalau kita membeli nama. Kalau kita menggunakan nama sendiri, ya mungkin masyarakat tidak terlalu kenal. Tapi kalau misalnya menggunakan nama yang sudah terkenal, wah itu pasti akan ya lebih meningkat penjualannya. Itu ya lisensi itu ya semacam membeli nama. Kelebihannya itu ya bisa memperluas siklus hidup perusahaan. Sering mengalami peningkatan penjualan ya karena memang itu tadi ya dia membeli nama yang sudah terkenal. Kemudian mendapatkan hak untuk proses teknologi. Jadi dia itu ya mendapatkan hak untuk ya membuat barang, mendapatkan teknologi. Ya, terus bisa mengurangi biaya penelitian kan, karena dengan adanya teknologi itu ya otomatis bisa mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Namun kekurangannya itu ya akhirnya ya membatasi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan masa depan kan. Jadi kalau membeli nama itu ada jangka waktunya. Kalau misalnya si franchisor ya namanya yang punya nama itu franchisor, yang membeli itu adalah franchise. Yang membeli itu adalah franchisor, yang dibeli namanya atau yang dipakai namanya itulah franchisee. Ya, jadi franchisor itu ya dia diberikan hak untuk memakai namanya tapi ada batasan waktu kan. Jadi franchisee itu ada kalanya kalau misalnya dia tidak mau dilanjutkan ya berarti itu sudah haknya si franchisee kan. Jadi franchisor tidak bisa apa-apa. Makanya di sini ada kekurangannya itu adalah dia ada jangka waktunya. Nah, kemudian memberi hak kepada perusahaan lain, otomatis memberi lisensi kehilangan kendali atas kualitas produk. Memang sih franchisee itu dia membeli nama, terus beroperasi dengan beberapa aturan dari si franchisor. Namun ya kekurangannya si franchisee itu dia tidak bisa mengawasi langsung kualitas produk dari barang itu kan. Misalnya apa, kayak KFC lah contohnya. KFC itu dari Amerika. Nah mungkin dari Amerika itu bisa mengawasi langsung
penjualan ayam di Pontianak kan. Nah, itulah salah satu kekurangannya. Jadi dia itu tidak mengetahui atau tidak bisa mengetahui secara langsung bagaimana produk yang ditawarkan KFC di Pontianak. Ya karena memang jaraknya terlalu jauh. Ya, terus juga faktor budaya juga mempengaruhi ya. Ya, franchising ini sebenarnya hampir sama dengan pemberian lisensi, namun bedanya itu selain mendapatkan hak, penggunaan nama, proses dan sebagainya. Nah, kalau misalnya franchising, dia itu bukan cuma sekedar beri nama, tapi dia itu dapat bahan mentah. Yang otomatis si franchisee dia itu memiliki kendali lebih penuh lagi. Kalau misalnya si yang tadi ya lisensi itu dia cuman memberikan teknologi, cuman memberikan izin, ya, cuman memberikan nama kan, tapi dia tidak memberikan bahan baku. Kalau franchising dia itu semuanya, bahan baku pun si franchisee yang memberikan. Otomatis ya memang kualitasnya itu pasti lebih baik daripada si lisensi tadi, karena ya semuanya disuplai oleh si franchisee. Nah, ini contohnya lah ya, Starbucks, KFC, McD. Nah, masih banyak sebenarnya ya. Kelebihan dan kurangnya hampir sama, namun kelemahan lainnya adalah perlu melakukan adaptasi terhadap produk yang sudah distandarisasi. Nah, ini. Jadi karena dia itu bahan mentahnya dari pusat, ya otomatis itu harus disesuaikan dengan ya perusahaan target pasarnya itu kan. Nah, ini juga yang menjadi kendala kan, kalau misalnya kayak KFC itu mengandung bahan-bahan yang non halal, otomatis ketika dipasarkan di Indonesia itu ya harus menghapus atau mengganti dengan produk yang halal lain kan, ya mau tidak mau. Jadi itu salah satu kelemahan dari franchising. Ya ini misalnya juga ya, menu yang lain, menu McD harus ditambah dengan nasi atau minuman yang bersoda yang kadar sodanya tidak seperti di Amerika ya. Kalau kadar soda di Amerika udah pasti lebih tinggi ya. Atau misalnya di sini ya kita itu KFC pakai nasi. Ya, kalau di Amerika dia tidak pakai nasi, tapi pakai kentang, pakai mayones, dan pakai lain-lain kan. Karena itu, ya inilah salah satu kelemahan franchising. Jadi tidak semuanya juga bisa disediakan oleh si franchisee. Kontrak manajemen, ya ini semacam menyewa keahlian pihak luar negeri seperti orang datang kepada pihak yang memerlukan dan mengelola kepentingan mereka. Ya, ketika pemasangan, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur pemerintah atau bila operasi perusahaan sedang dalam kesulitan. Jadi gini, kalau misalnya kontrak manajemen itu ya semacam menghadirkan tenaga dari luar ya. Menghadirkan tenaga dari luar, ya terus dia itu disuruh kerja di sini selama beberapa lama, dalam jangka waktu tertentu ya. Yang mana tenaga ahli itu memang tidak ada di negara asalnya. Jadi mau tidak mau itu harus didatangkan dari negara luar kan. Nah ini yang paling umum lah ya, pemasangan, konstruksi, pengoperasian infrastruktur pemerintah, penggunaan alat-alat berat khusus misalnya kan, atau perakitan mesin pabrik. Nah itu mau tidak mau harus menggunakan tenaga ahli. Kalau misalnya tidak mencukupi dari lokal ya harus menggunakan dari luar. Masalah lain adalah kemungkinan meningkatnya persaingan di masa depan. Ya, karena kapasitas dan kemampuan negara tersebut menjadi semakin meningkat. Ya, jadi ketika negara itu sudah dipasang infrastruktur atau fasilitas yang lebih baik, lebih canggih, yaitu akhirnya akan menimbulkan ya membuat negara itu akan menjadi makin maju. Otomatis nanti ya dia bisa menguasai bidang itu juga kan, akhirnya ya persaingan akan meningkat. Kontrak manufaktur. Nah, kalau kontrak manufaktur ini berarti dia sama dengan kontrak ini, cuman dia kontraknya lebih kepada pabrik ya. Jadi produksi suatu barang secara penuh ya, bisa jadi juga secara parsial atau cuman merakit atau produksi sebagian komponennya saja. Tapi kalau misalnya yang penuh, berarti dia itu dari awal sampai akhir, yaitu ya dikerjakan oleh si kontrak manufaktur itu. TNC itu maksudnya transnational company ya, jadi ya perusahaan multinasional, perusahaan transnasional ya. Investasi langsung, ya berarti dia itu ya seperti permodalan, SDM dan SDA di negara tersebut. Meskipun perusahaan mendapatkan kendali yang lebih besar, perusahaan juga akan menghadapi risiko karena beroperasi di lingkungan negara asing. Jadi ya investasi langsung itu semacam buka cabang lah ya, buka cabang di negara lain. Nah, otomatis dia itu akan
ya harus transfer modal, harus transfer SDM, harus transfer SDA di negara itu. Nah, cuman ini kelemahannya ya. Jadi dia itu ya karena beroperasi di lingkungan negara asing, otomatis ya harus menyesuaikan. Ya, bisa juga patungan, bisa juga didirikan secara penuh. Jadi kalau patungan itu berarti dia semacam kerjasama dengan perusahaan lokal untuk mendirikan perusahaan dia. Nah, kalau misalnya secara penuh ya berarti dari awal sampai akhir semua modalnya, semua sumber dayanya itu ya memang dari si perusahaan itu. Nah, kalau patungan berarti dia itu ya semacam semacam kerjasama dengan perusahaan lokal. Nah, tapi kalau misalnya kita itu patungan, ya salah satu konsekuensinya itu adalah ya harus berbagi keuntungan, harus berbagi juga kerugian. Ya. Namun banyak lebih memilih investasi langsung karena memperoleh akses yang lebih besar. Nah, ini juga. Jadi kalau misalnya lebih baik pakai akses langsung aja secara penuh. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kayak gitu, ya akhirnya kan nanti keuntungan jadi tidak dibagi-bagi lagi. Ya, kemudian juga nanti kalau ada konflik kepentingan, nah itu bisa lebih dikurangi. Nah, kalau joint ventures ya, ini yang tadi ya, jadi dia itu semacam patungan atau 50-50 gitu kan, atau ya persekutuan. Jadi mendirikan usaha itu ya gabung dengan badan usaha yang lain. Nah, cuman di beberapa negara terdapat aturan membatasi jumlah kepemilikan yang diizinkan oleh perusahaan asing, namun ada juga perusahaan yang menolak untuk beroperasi di pasar luar negeri. Daihatsu memiliki sekitar 5% dari saham Peru 2, sedangkan mayoritas dimiliki oleh pemerintah Malaysia. Ini juga ya. Jadi ketika Peru 2 itu adalah perusahaan mobil ya, perusahaan otomotif di Malaysia. Nah, desain dari Peru 2 itu rata-rata menggunakan desain Daihatsu. Makanya di sini Daihatsu itu dibatasi 5% aja, sisanya itu harus dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan lokal. Nah, jadi kalau seperti ini ada batasannya ya. Ya, kalau misalnya ada beberapa negara itu yang memberikan aturan ya pokoknya hanya sekian persen saja yang diperbolehkan. Tapi ada juga negara itu ya silahkan mau 100%, ya tergantung dari negara itu. Cabang yang dimiliki penuh. Nah, memiliki kendali penuh atas pemasaran, penentuan harga, dan produksi dan keunggulan. Nah, ini yang tadi ya. Jadi cabang dari negara itu dia dimiliki secara penuh. Ya, kelebihannya dapat meningkatkan pertumbuhan akses ke pasar sekaligus menghindari tarif pajak yang berlebihan. Ya, ini sebenarnya salah satu strategi namanya transfer pricing. Yaitu sebenarnya di perpajakan internasional. Jadi kalau misalnya mau lebih mengetahuinya lebih lanjut ya, nanti silakan cari transfer pricing di pajak internasional. Melindungi perusahaan dari risiko dinasionalisasi oleh negara asalnya karena pemerintah lokal itu berkepentingan terhadap suksesnya perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ketika besar ada kalanya dia itu ingin diambil oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah di negara itu kan. Nah, dengan adanya cabang ini ya akhirnya bisa melindungi risiko dinasionalisasi tadi. Lebih mudah mendapatkan modal karena perusahaan lokal biasanya terlibat. Nah, ini juga ya kalau misalnya perusahaan lokal itu terlibat ya berarti dia itu ada semacam kerjasama. Biasanya pemerintah lokal memberikan keringanan pajak sebagai insentif bagi perusahaan tersebut agar bekerja sama dengan perusahaan lokal. Kekurangannya jika sudah kerjasama maka harus siap membagi untung dan rugi ya pastilah ya. Namanya juga kerjasama tidak mungkin lah cuman mau untung tapi tidak mau rugi ya. Kalau mau untung sama-sama, kalau mau rugi juga sama-sama. Jika berhasil sering ditarik oleh negara asalnya untuk menjadi perusahaan nasional. Nah, ini juga yang kadang-kadang agak rumit ya. Jadi tergantung aturan negaranya juga. Jadi ada beberapa negara itu ya ketika perusahaan itu sudah lama beroperasi di negara dia, akhirnya ya pemerintah mengambil kebijakan udah diambil saja cabang dari perusahaan itu. Nah, kalau sudah diambil ya mau tidak mau perusahaan tadi ya harus merelakan karena dia itu ya beroperasi di negara lain kan. Jadi dia harus mengikuti aturan di negara itu juga. Kadang adanya konflik kepentingan dalam masalah pengendalian dan pengambilan keputusan. Namanya juga bekerja sama ya, pasti antara satu dengan yang lain itu kadang-kadang tidak klop juga. Nah, disinilah tantangan perusahaan itu kan. Jadi ketika ada konflik kepentingan ya bagaimana pemecahan masalahnya.
operasi global. Globalisasi operasi akan dapat mengambil peluang bisnis yang terjadi di seluruh dunia dan tidak terbatas pada sektor tertentu. Nah, investasi portofolio ini tadi ya. Jadi investasi berupa surat berharga, ya berupa saham, berupa obligasi kan. Nah, atau bisa juga investasi dalam rekening bank di luar negeri ataupun pinjaman luar negeri. Ya, tidak ada produk atau karyawan perusahaan. Ya, motivasi internasionalisasi bisnis. Pasar tidak sempurna, yaitu setiap negara memiliki sumber daya yang beda sehingga setiap negara memiliki keunggulan sumber daya tersendiri. Ya, ini ya. Jadi tidak mungkin semua negara itu memiliki semua sumber daya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka dari itu ya memang kita mau tidak mau harus bekerja sama dengan negara lain. Jadi kalau negara yang tidak terbuka atau negara yang tertutup itu sudah pasti akan miskin karena dia itu ya tidak mampu memenuhi semua kebutuhan sumber daya masyarakatnya kan. Maka dari itu ya pilihannya harus bekerja sama dengan negara lain karena memang masing-masing negara itu memiliki geografis, memiliki keunikan tersendiri. Ya ini contoh lah ya. Negara Jepang punya sakura, ya negara lain tidak ada punya sakura kan. Maka dari itu kalau misalnya ingin ya melakukan penelitian atau penanaman sakura ya harus ke negara Jepang kan, atau yang lain. Panda itu cuma dimiliki oleh Cina. Negara lain tidak memiliki panda kan. Oleh karena itu ya bagaimana caranya untuk bisa meneliti panda, ya udah berarti harus kerjasama dengan Cina. Nah, banyaknya sumber daya yang tidak bergerak membuat perusahaan harus mengambil sendiri. Jadi tidak mudah transfer ke negara lain. Nah, ini contohnya. Bila informasi itu nol, tenaga kerja ditransfer antar negara, biaya pengangkutan itu tidak ada, biaya transfer tidak ada, mata uang itu semua itu sama. Nah, itulah pasar sempurna. Tapi hal semacam ini tidak ada dalam dunia yang sebenarnya kan. Nah, ini udah saya berikan catatan ya. Jadi tidak ada itu namanya biaya itu nol, ya tenaga kerja itu tidak dibayar, biaya pengangkutan itu gratis semuanya, transfer dana itu tidak ada biaya, mata uang itu sama semua, tidak ada. Nah, itulah membuat pasar itu tidak sempurna. Jadi sekecil apapun aktivitas antar negara itu pasti akan ada biayanya. Apapun, bagaimanapun. Ya, ya teori keunggulan. Nah, ini berarti masing-masing negara itu memiliki keunggulan tersendiri ya. Ini misalnya negara Asia seperti Korsel, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura cenderung mengandalkan ekspor produk yang padat karya. Jadi kalau misalnya ya negara seperti itu ya, Cina, nah itu udah pasti padat karya. Artinya apa? Banyak tenaga kerjanya. Nah, kalau misalnya yang Jepang itu sudah padat teknologi, artinya ya tenaga kerjanya sudah sangat sedikit, semuanya sudah pakai mesin atau robot. Nah, atau negara-negara maju lainnya itu sudah pasti tenaga manusianya itu sudah berkurang, ya, sudah banyak menggunakan teknologi. Ya, ini teori keunggulan. Jadi sudah menggunakan kehebatan atau keunggulan dari yang dimiliki oleh negara itu, ya kan? Teori siklus produk. Produk mengalami siklus umum seperti perkenalan produk, pertumbuhan kematangan, dan proses penurunan. Dari teori ini mengisyaratkan jika perusahaan berada di tahap kematangan, maka perlu mempertimbangkan tambahan peluang ke luar negeri. Jadi gini, siklus produk. Produk itu ada kalanya dia itu waktu awal-awal ya masih sedikit, lama-lama nanti makin naik, kemudian makin turun. Nah, itulah siklus produk. Jadi ya semacam inilah ya siklus manusia gitu kan. Jadi waktu awal bayi itu masih rendah, nanti makin lama makin tinggi ya kemudian akan turun lagi. Ya produk juga begitu. Jika misalnya produk yang sama pasti pada awal-awal itu masih rendah, lama-lama akan tinggi, kemudian akan turun lagi. Nah, gimana caranya agar produk itu bisa stabil gitu kan? Ya kita harus membuat inovasi atau membuat produk baru. Nah, itulah ya. Jadi siklus produk itu ya memang semacam siklus hidup makhluk juga. Jadi ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, gimana caranya agar stabil? Ya, kita harus membuat dia itu harus ada inovasi. Oke, saya harap sampai di sini bisa dipahami ya.